penumpang yang suka minta turun di kuburan tuh sebenarnya penumpang beneran atau gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua para warga. Balik lagi sama gue di sini, Cing Tentrem, di segmen mitos atau fakta. Kali ini kita mau bahas apa sih? Kali ini Cing Tentrem bakal bahas mitos atau fakta seputar horror legend di jalanan. Nah, horror legend di jalanan tuh kayak jangan bunyiin klakson di tempat angker, terus motor yang mendadak berat tiba-tiba di jalanan sepi. Ada juga penumpang yang suka minta turun di kuburan tuh sebenarnya penumpang beneran atau gimana sih? Lalu kita juga punya jangan ngeludah di jalan sembarangan. Nah, siapa nih yang suka ngeludah jalan di sembarangan? Mungkin banyak reak atau emang hobi ngeludah aja di jalanan, kayaknya harus dibahas tuh bahayanya atau kenapa itu harus dibahas sih. Sama lokasi yang dipercaya angker, pasti sering dong denger lokasi-lokasi yang katanya kalau lewat situ tuh kita harus bunyiin klakson atau harus baca-baca tertentu. Semua itu bakal kita bahas di episode kali ini. Yang pertama, jangan bunyiin klakson di tempat angker. Lu gimana, Pik, Drew? Suka bunyiin klakson nggak kalau lewat tempat angker? Pasti dong. Kenapa? Biar nggak sepi. Biar nggak sepi. Tapi lu percaya nggak sih ada tempat-tempat angker tuh kita harus kulon-nuon gitu atau gimana? Iyalah, harus lah. Kenapa? Ya emang ininya aja. Apa? Aturannya. Aturan main. Kalau lu gimana, Pik? Gua sih ini aja biar nggak sepi. Jawabannya sama, biar nggak sepi aja. Jadi gitu ya, pasti denger dong pernah lewat beberapa lokasi yang kayak ada, contohnya di Jakarta ada terowongan Casablanca, atau mungkin ada ganggang di sebelah Jeruk Purut di daerah Ampera atau Kemang situ, yang kita tuh harus bunyiin klakson tuh kalau lewat situ, entah tuh 3 kali, entah bunyiin klaksonnya berapa meter segala macam. Sebenarnya tuh mitos atau fakta sih gitu. Sebenarnya berdasarkan ilmu logika dan teknis ya, itu tuh sangat nggak masuk akal gitu, kecuali jalanannya tuh bentuknya tikungan tajam yang nggak ada mirror cembungnya yang kita nggak bisa lihat pengendara lain gitu. Mungkin itu harus bunyiin klakson ya, apalagi di situ minim penerangan, terus kita lewat di jam-jam pagi buta atau tengah malam yang sepi banget, mungkin itu perlu tuh bunyiin klakson karena fungsinya lebih ke ngasih tahu orang di arah jalan yang berlawanan kalau ini ada motor mau lewat loh, kita mau lewat loh gitu. Jadi biar nggak yang mencegah tabrakan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kita nggak tahu tuh kalau jam segitu ada orang lagi ngebut atau ada orang lagi meleng atau lagi pelan-pelan ngobrol, misalnya lagi tikungan tajam gitu ya, klakson kenceng tuh sebenarnya butuh kayak gitu. Faktanya klakson itu sebenarnya juga digunain buat memberikan sinyal gitu. Ya itu tadi yang dijelasin kalau sebenarnya di tempat-tempat yang tikungan tajam atau tikungan sempit biasanya orang tuh cenderung kaget dan lebih berhati-hati kayak gitu. Sebenarnya dibilang mitos atau fakta tuh balik lagi ke kepercayaan masing-masing sih ya. Kalau lewat tempat begitu tuh mitos atau fakta. Lagian kalau pulang nggak harus lewat tempat-tempat begitu ya nggak harus lewat lah, ngapain sih, kayak nggak ada jalur lain gitu, kayak misalnya lu pulang ke daerah mana gitu tapi lu nggak harus lewat situ ya muter aja dikit kalau emang takut, atau nginep di kantor gitu, nginep di studio, nginep di base camp juga bisa ya kan. Tapi kalau emang lewat situ ya nasib aja sih gitu. Tapi kalau membuat diri kalian nyaman gitu teman-teman mitra dengan mengklakson tempat-tempat angker gitu ya nggak apa-apa juga gitu, daripada ntar nggak klakson tahu-tahu motornya berat kan. Nggak deh bercanda, itu kayaknya lebih baik melakukan apa yang kalian nyaman aja sih. Tapi mungkin penjelasannya kayak gitu ya, mitos atau fakta sebenarnya tidak terjawab. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing gitu. Tapi mungkin lebih banyak mitosnya kali ya kalau dirunut secara logika gitu. Secara teknis mungkin.
secara teknis oprek-oprek gitu ya, kayaknya enggak gitu ya Andrew ya. Ya nggak Pit? Ya nggak Ket? Yang kedua, motor mendadak berat di jalanan sepi. Waduh. Jadi teman-teman mitra lagi riding sendiri, terus tiba-tiba berat gitu kan, kayak kebetulan lagi hujan deras atau rintik-rintik sahdu. Terus udah jam-jam malam pagi gitu kan, biasanya serem ya. Suka mulai timbul tuh pikiran-pikiran, duh, perasaan tadi kita angin udah pas apa segala macam kok gini ya. Nah itu tuh mitos atau fakta sih sebenarnya. Katanya ada yang bilang itu tuh suka ada yang ngikutin tuh. Pernah ngerasa nggak sih kayak gitu, tiba-tiba berat padahal jalanan sepi, nggak ada hambatan gitu. Mitosnya ini kondisi ini tuh terjadi karena penumpang yang nggak kelihatan tuh ikut naik di situ. Bener nggak sih? Kira-kira itu beneran makhluk halus atau sugesti aja ya? Atau lebih ke kondisi teknis motor? Jawabannya adalah mitos. Jadi kalau berat itu biasanya terjadi karena tekanan ban angin yang kurang gitu. Mungkin karena pemakaian cuaca yang ekstrim, dari pagi panas banget, terus siangnya hujan deras, sorenya panas banget lagi, segala macem tuh ngaruh tuh ke ban segala macem. Plus kondisi jalanan yang nggak rata mungkin. Jadi kalau ngerasa aneh di situasi tertentu, bisa jadi itu pengaruh sugesti aja sih sebenarnya. Jadi ingat ya, sebelum teman-teman mitra ini narik atau riding, pastiin dulu nih kondisi motor tuh prima gitu. Atau memang kalau kondisi jalanannya tuh nggak rata segala macam, ya lebih baik berhenti, dipastiin aja tuh si kendaraannya tuh beneran kempes angin nggak sih atau apa segala macam gitu. Jadi mitos ya, tetot motor yang mendadak berat di jalan sepi karena ada yang ikut-ikut tuh menurut Cing Tentrem karena emang faktor teknis aja sih kayak gitu. Tapi kalau beneran ada yang ikut, Cing Tentrem nggak ikut-ikutan ya, nggak tahu. Oke, yang ketiga, dapat penumpang. Misalnya nih lagi on beat terus dapat penumpang minta turun di kuburan. Gimana itu? Bayangin nih lagi on beat malam-malam gitu, terus ngejemput penumpang lokasi terpencil, jalanannya biasa aja, sampai tiba-tiba pas nyampe lokasi itu turun di sebuah tempat sepi dan ternyata itu kuburan gitu. Ya pasti kalau kayak gitu temen-temen langsung bener-bener cabut kan, habis kelar gitu cabut. Tapi pas penasaran ngilang pas penasaran nengok ke belakang, tiba-tiba nggak ada yang naik. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Sebenarnya ini bukan mitos atau fakta sih, lebih ke percaya nggak percaya gitu. Karena banyak juga teman-teman Cing Tentrem yang cerita gitu pas on beat, memang ada gitu orderan kayak gitu. Tapi kayaknya lebih ke faktor amal kali ya, ada amal dan perbuatan gitu. Kalau dapat penumpang kayak gitu, sebenarnya asalkan bayar ya nggak apa-apa sih kan gitu. Toh mata uang itu kan bisa dikonversi dari alam-alam lain mungkin gitu ya, dari itu ke dompet apa gitu, saya nggak tahu juga sih. Tapi sebenarnya itu lebih ke pengalaman mitra yang unik aja sih gitu. Jadi mitos atau fakta sebenarnya ini masuknya ke 50-50. Semua gila kali episode ini, gila. Kalau dari pengalaman berupa driver, ini lebih sering jadi cerita horor yang viral sih jatuhnya. Tapi beneran terjadi atau enggak, nggak ada yang tahu pasti gitu. Intinya kalau kalian nganter penumpang malam-malam selalu waspada aja. Tapi ingat, jangan pernah parno duluan gitu aja sih. Lanjut yang keempat, jangan mudah di jalan. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, jangan ludah di jalan. Ini terlepas mitos atau fakta bahwa sial lebih banyak
terjadi kemungkinan untuk jadi masalah gitu ya ketimbang mitos atau fakta sebenarnya. Tapi sebenarnya udah di jalan itu bawa sial sebenarnya jadinya fakta gitu. Pertama itu satu jorok gitu, kanan kiri kan ada pengendara lain kayak gitu, terus tiba-tiba ada cuh gitu, nggak tahu kena mobil, nggak tahu kena orang gitu kan, kayak gimana gitu. Tuh kalau emang lagi nggak enak badan gitu, lebih baik istirahat di rumah atau minggir. Kalau emang harus buang reak ya buang aja di bawah gitu. Terlepas itu tidak sopan, kedua itu mengganggu lalu lintas dan para warga yang melintas di jalan gitu. Lebih ke etika aja sih teman-teman mitra kayak gitu. Udah sembarangan tuh bisa berujung pada pengalaman yang tak terduga gitu, yang jangan deh gitu ya, enggak deh kayaknya. Ya kalau udah sembarangan di jalan itu bawa sial, iya sih nggak mitos gitu, kayak fakta deh gitu, sangat-sangat logika banget kayak gitu. Yang kelima, lokasi yang dipercaya angker. Beberapa titik bahkan lokasi yang dipercaya angker konon katanya dapat menyebabkan kecelakaan. Para makhluk gaib minta tumbal setiap tahunnya bagi siapapun yang tidak membunyikan tanda-tanda kalau kita tuh melewat situ kayak gitu. Di setiap kota tuh biasanya ada tuh yang dikenal sebagai tempat angker apa segala macem kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ini mitos atau fakta nggak sih kalau lokasi-lokasi angker tuh sebenarnya ada apa enggak kayak gitu? Menurut kepercayaan, ada beberapa masyarakat yang emang percaya sama tempat-tempat kayak gitu. Dan kalau kita nggak ngikutin arahan-arahan para warlock di sana, biasanya terjadi hal-hal yang aneh gitu. Kayak ya ini percaya nggak percaya juga sih, tapi biasanya mereka tuh lebih kayak misal kita lagi touring gitu, teman-teman lagi touring gitu, lewat suatu daerah terus bilang, "Mas, kalau lewat sini jangan ngebut-ngebut ya, karena tahu misalkan knalpotnya berisik gitu, jangan digeber-geber gitu, pelan-pelan aja segala macem." "Oh kenapa, Cing?" "Ya biasanya motornya suka trouble, nggak tahu mati sendiri, entah lampu depannya mati lah, entah motornya mati terus di stop setelah lewat rute itu tiba-tiba nyala lagi." Biasanya kayak gitu tuh kejadian sih. Tapi kalau ditarik ke hal yang lebih bijak gitu ya, sebenarnya ya ada bagusnya juga gitu. Misalnya lewat perkampungan apa segala macem, ya udah tengah malam ya jangan berisik-berisik gitu dengan kondisi motor yang knalpotnya udah berisik segala macem gitu. Dan itu kan lebih ngeganggu warga satu, kedua mungkin bisa menarik hal-hal yang sifatnya seperti itu kayak gitu sih. Jadi intinya balik lagi ke masing-masing diri kita. Apakah itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah tengah-tengah. Gimana ya? Ntar dibilang salah kejadian, lagi dibilang fakta nggak kejadian gitu. Tapi emang secara teknis itu fakta ya. Kalau kita jangan bawa geber-geber di tempat-tempat yang begitu gitu, karena kan budaya kita nih budaya timur gitu ya. Serius banget nih, Cing. Jadi lebih kayak ya sopan, menghargai satu sama lain. Mungkin ada alam lain juga, kita harus tahu keberadaannya segala macem gitu-gitunya sih. Ya mungkin lebih ke sana kali ya. Udah deh. Udah ada 5 tuh. Pertama, jangan bunyi klakson di tempat angker, itu mitos. Karena bunyi klakson itu lebih ke ngasih tahu pengendara lain kalau kita tuh melewat situ gitu, lebih ke sama-sama saling jaga dalam berkendara. Kedua, motor yang mendadak berat di jalanan sepi itu karena ada yang ikut, itu juga mitos. Karena biasanya itu jalanannya jelek atau kita lupa ngecek tekanan angin ban segala macam. Yang ketiga, penumpang minta turun di kuburan itu udah pasti makhluk halus gitu atau hal-hal aneh gitu ya. Sebenarnya ini percaya nggak percaya, tapi kalau ditarik ke teknis ya bisa aja memang mungkin rumah customernya dekat kuburan gitu, jadi jadi dia turunnya di kuburan kayak gitu ya. Tapi kalau dapat pengalaman kayak gini sebenarnya lebih ke ya hati-hati aja sih kayak gitu.
Yang keempat, jangan mudah di jalan nanti bawa sial. Ini fakta ya, karena itu bisa menimbulkan masalah di jalan gitu. Karena pertama, satu nggak sopan, kedua itu penyakit, ketiga ya ora elok lah kalau bahasa Jawanya, kalau lebih ke nggak ada etikanya gitu segala macem. Yang kelima, banyak lokasi yang dipercaya angker. Nah ini Cing Tentrem bingung nih, fakta apa mitos ya, tapi sebenarnya ini bisa ke mitos 50, fakta 50 gitu ya. Yang terakhir nih susah banget nih soalnya nih, mitos satu lokasi dipercaya angker gitu. Udah deh, kelar episode mitos fakta urban legend kali ini. Jadi itu baru sedikit beberapa tema yang Cing Tentrem bahas di sini. Sebenarnya banyak banget mitos fakta horor-horor di jalanan segala macam, apalagi kita tinggal di Indonesia gitu dengan segala macam cerita dan budayanya. Intinya balik lagi ke teman-teman mitra, bahwa kita tuh mau percaya apa enggak, yang penting jangan aneh-aneh lah, itu jangan sompral segala macam, pasti insya Allah aman-aman aja gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Sahabat Grab Indonesia. Komen juga gimana untuk ide-ide kedepannya gitu, kalau ada konten segala macam. Kita ngobrol yang banyak lah di platform itu kayak gitu. Cing Tentrem pamit, Katy pamit. Katy hari ini kayaknya lagi kurang enak badan gitu, karena bahas mitos fakta yang serem, dia kayaknya agak takut gitu ya. Jadi sampai sini aja teman-teman mitra guys. Dadah.